Panggung akbar putaran final Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di tanah Amerika Utara resmi memasuki fase krusial sistem gugur dengan diiringi oleh letupan polemik institusional terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Di balik kemegahan teater taktis dan rekor konstan gol dalam 9 laga beruntun yang dipahat oleh sang maestro, Lionel Andres Messi, sebuah krisis legitimasi regulasi mencuat ke permukaan sibar dan halaman depan media olahraga global. Runtunan eliminasi massal tim elit penghuni ranking 10 besar dunia, seperti tumbangnya Brasil di tangan organisasi robotik Norwegia, serta rontoknya Portugal, secara yuridik melahirkan sebuah anomali bagan pertandingan, bracket anomaly. Jalur sutra yang terhampar cair di hadapan Argentina memicu gelombang kritik radikal lintas konfederasi. Kontroversi Piala Dunia 2026 meledak pekat, di mana aturan baru FIFA dinilai secara sistemis mempermudah jalan Lionel Messi DKK menuju tangga Grand Final tanpa perlu menemui hambatan tradisional. Sebagai entitas analisis informasi yang objektif dan berpegang teguh pada parameter sains data, dokumen investigasi ini akan menguliti secara forensik jeroan aturan baru FIFA, membedah motif ekonomi perhatian, attention economy, di balik struktur kompetisi, hingga menghitung dampak taktis dari jalur imunitas ini bagi kebugaran biologi armada Lionel Scaloni. Anatomi aturan baru 48 tim. Akar lahirnya anomali bagan sistem gugur. Pangkal utama dari kontroversi karpet merah ini bersumber dari regulasi ekspansi radikal format 48 tim yang baru pertama kali diimplementasikan penuh pada edisi 2026. Keputusan FIFA membagi kontestan ke dalam 12 grup yang berisi masing-masing 4 tim, melahirkan hukum matematika turnamen yang sangat longgar. Peringkat 3 terbaik dari 8 grup berhak lolos ke babak sistem gugur awal, babak 32 besar. Diagram mutasi geometri turnamen. Format klasik, 32 skuad, ketat. Format ekspansi 2026, 48 skuad, cair. Benturan horor instan, bagan gemuk dan filtrasi longgar. Aturan baru ini melonggarkan filter kompetisi di fase grup. Tim-tim raksasa tradisional dipaksa bermain dalam volume pertandingan yang lebih padat dengan tingkat kelelahan saraf yang eksponensial. Sebaliknya, bagan yang gemuk ini menciptakan celah spasial di mana tim-tim kuda hitam non-unggulan sukses menyusup ke fase gugur akibat deplesi energi glikogen pilar-pilar utama Eropa. Hukum ekonomi perhatian, attention economy. Mengapa FIFA membutuhkan proyeksi Messi ke final? Di balik pembelaan yuridik FIFA bahwa struktur bagan diundi secara komputerisasi dan transparan, para analis ekonomi olahraga mendeteksi adanya motif maksimalisasi nilai komersial turnamen yang terikat kuat pada figur Lionel Messi. Matriks proyeksi nilai ekonomi hingga laga puncak. Skenario A, Argentina gugur. Penurunan rating televisi global 45%, devaluasi hak siar digital, kemunduran sponsor utama Amerika. Skenario B, Messi tembus final.
lonjakan harga tiket eksponensial, rekor CTR iklan lintas platform, puncak monetisasi sejarah olahraga. Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, beroperasi di bawah ekosistem pasar yang sangat sensitif terhadap nilai hiburan, entertainment value. Keberadaan Messi di atas rumput hijau adalah jaminan mutlak bagi perputaran uang bernilai triliunan rupiah. Jika Argentina tersingkir prematur seperti Brasil atau Portugal, FIFA diproyeksikan kehilangan hampir setengah dari potensi pemirsa gelombang pada babak semifinal dan final. Dengan menyusun regulasi pembagian grup dan jalur bracket yang melindungi para juara grup berstatus unggulan utama, FIFA dinilai secara tidak langsung merakit sistem imunitas yang meminimalkan resiko kepulangan dini sang Raja Bumi sebelum laga puncak. 3. Implikasi kinetik bagi Messi. Strategi penghematan energi biologi menuju laga puncak. Terlepas dari perdebatan politis di ruang sidang konfederasi, keuntungan terbesar dari aturan baru dan anomali bagan ini mendarat langsung pada parameter manajemen kebugaran biologi Lionel Messi. Alur rekayasa kinetik energi Lionel Messi. Ketiadaan laga horor kontra tim top 10 dunia. Taktik jalan kaki spatial scanning optimal. Reduksi akumulasi asam laktat serat otot paha. Penurunan risiko cedera otot akibat adu otot. Hasil: kebugaran sensorik 100% di partai final. Menghadapi tim-tim kuda hitam di luar peringkat 10 besar dunia yang cenderung menerapkan taktik bertahan kaku mid-low block, tingkat stres fisik yang dialami Messi menurun secara drastis dibandingkan jika ia harus meladeni permainan menekan berintensitas tinggi high intensity pressing khas tim elit Eropa. Messi dapat menerapkan metode jalan kaki sembari melakukan spatial scanning, pemindaian ruang, secara manja, tanpa menguras tangki glikogen tubuhnya secara eksponensial. Strategi penghematan energi biologi yang terfasilitasi oleh longgarnya bracket ini memastikan Messi dapat melangkah ke babak perempat final, semifinal, hingga laga final dalam derajat kesegaran motorik dan ketajaman sensorik puncak. 4. Keunggulan kolektif skuad Scaloni. Menggilas lawan lewat regulasi 2 sentuhan. Menuduh Argentina melaju ke final murni karena bantuan regulasi FIFA adalah sebuah bentuk kenaifan taktis yang mengabaikan kedewasaan organisasi permainan anak asuh Lionel Scaloni. Fakta lapangan membuktikan bahwa lapis kedua La Albiceleste justru tampil menggila saat Messi dikurung kaku oleh pertahanan lawan. Saat menghadapi tim-tim non-unggulan yang menumpuk pagar betis horizontal kaku, Argentina menerapkan regulasi besi aliran 2 sentuhan bola bawah. Sirkulasi kilat dari kaki Enzo Fernandez dan Alexis McAllister membuat kerapatan zona lawan lumat berantakan dalam hitungan fraksi detik. Ditambah dengan militansi counter-pressing dari Rodrigo de Paul, serta ketegasan fisik kaku dari menara titanium belakang, Christian Cuti Romero, Argentina mengunci stabilitas emosional pertandingan tanpa perlu memicu stres taktis yang berlebih. Karpet merah dari FIFA mungkin membuka jalurnya
Namun otomatisasi taktis Scaloni-lah yang menjadi buldozer penghancur setiap unit pertahanan lawan. Kesimpulan, meritokrasi lapangan yang menjinakkan segala teori konspirasi. Pada akhirnya, kontroversi mengenai aturan baru FIFA yang dinilai mempermudah jalan Lionel Messi DKK menuju final Piala Dunia 2026 merupakan berkas perdebatan yang akan selalu menemui jalan buntu di hadapan hukum meritokrasi lapangan yang dingin. Aturan ekspansi 48 tim dibuat oleh FIFA demi perluasan penetrasi pasar komersial global, dan fakta bahwa Argentina mampu mengeksploitasi anomali bagan ini adalah bukti dari kematangan strategi dan ketahanan syaraf mereka sendiri. Narasi skeptis dari barisan haters yang menuduh adanya rekayasa karpet merah dipastikan lumat oleh transparansi metrik data performa real di atas rumput hijau. Didukung oleh pemeliharaan biologi energi Lionel Messi yang terstruktur rapi, serta dominasi kolektif lapis kedua yang kian solid, La Albiceleste melangkah di atas koridor bagan dengan marwah kesatria sejati, siap membuktikan kepada alam semesta bahwa mereka layak berdiri di singgasana tertinggi bukan karena belas kasihan regulasi, melainkan karena kesempurnaan taktis yang abadi sepanjang masa. Poin-poin utama kontroversi regulasi Piala Dunia 2026. Ledakan polemik institusional. Aturan baru ekspansi format 48 tim FIFA dinilai publik menciptakan anomali bagan yang mempermudah jalan Argentina menuju babak final. Jalur sutra bebas raksasa. Akibat runtuhnya tim-tim elit peringkat top 10 FIFA di babak awal fase gugur, koridor bracket Argentina bersih dari benturan horor kontra tim monster tradisional. Motif ekonomi perhatian. Industri analisis mendeteksi adanya urgensi komersial dari FIFA untuk mengamankan kehadiran Lionel Messi hingga laga puncak demi stabilitas rating dan nilai hak siar global. Konservasi energi veteran. Longgarnya intensitas tekanan taktis dari tim kuda hitam menguntungkan manajemen biologi Messi, meminimalkan akumulasi asam laktat serat otot paha miliknya. Bulldozer taktis Scaloni. Argentina membungkam teori konspirasi lewat pembuktian otomatisasi sirkulasi cepat, 2 sentuhan lini tengah, serta imunitas clean sheet garansi Cristian Romero.